pertanyaan yang bisa berkembang menjadi kajian para fikih sekarang. Jadi dia ini bukan kita sebagaimana ya sudah, namun akan diperpendek cukup poin-poinnya saja yang akan diangkat atau berulang dari taharah nanti sampai pada sholat, puasa, zakat dan seterusnya kepada pijakannya, namun yang disampaikan kakaknya saja bisa diperluas dengan pertanyaan. Maka itu bisa disampaikan, silakan bapak-bapak bisa menerima dengan baik dan dilakukan dengan diskusi. Saya selanjutnya disampaikan kepada bapak Kiai, silakan disampaikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'du. Baiklah hadirin sekalian, sahabat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, wa jami'il mu'minina wal mu'minati muslimina wal muslimati ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'il quburin ahli la ilaha illallah ila yaumil qiyamah. Wa ila arwahi abaina wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i man sabaquna bil iman wal aman. Wa ila arwahi muallifi hadhihi al-kutub al-mahfura fi hadzal masjidil syarif amin masjid al-istiqamah. Biniyatul qabul tamami kulli sulanaini kulli ma'mur jari bali kulli khair dafi'an kulli syar ila hadrati rasul al-fatihah. Bapak jamaah Masjid Jami Al-Istiqamah Subhanahu wa ta'ala, untuk malam hari ini insyaallah kita agak loncat dari bab Arab sholat di kedudukan kita akan balik lagi wajib itu ya, bab Arab. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang tarikus sholat. Orang mukmin, orang Islam, tapi dia meninggalkan sholat, itu secara fikih hukumnya seperti apa? Lagi dan lagi, kenapa kita bahas topik itu? Karena sampai sekarang umat Islam yang meninggalkan sholat banyak kita. Mengapa? Kalau masalah pada sholat itu bisa penuh nih, ya. Kayak sholat Jumat, sholat hari raya bahkan. Gimana tuh hukumnya dia orang-orang Islam yang dia meninggalkan sholat, khususnya kaitannya dengan hukum di dunia, hukum fikih ya. Lagi dan lagi perlu kita ingatkan kembali, ada dua definisi fikih. Ada yang definisi pertama, fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah at-tafsiliyah al-muhtasab. Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-muhtasab min adillati at-tafsiliyah. Fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syarat, wajib, haram, makruh, sunnah, mubah, dan juga ada 5 aja. Dan pengetahuan ini diambil, diintisarikan, disimpulkan
Ketika Allah berfirman, aqimus shalah, dirikan oleh kami sholat, dirikan dalil tentang sholat, maka secara umum ulama menyimpulkan sholat wajib. Ketika Allah memerintahkan wa atuz zakat, keluarkan zakat, maka hukum mengeluarkan zakat juga wajib. Ketika Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, hanya saja nilai sebuah amal itu dengan niat. Imam Syafi'i mengatakan istiqamah, sahnya amal bagi niat, amal bagi niat sah, amal tidak bagi niat tidak sah. Itu fikih dia. Ada definisi yang kedua, fikih itu adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah allati tariquhal ijtihad, pemahaman tentang hukum syara yang dari dia wajib dan teman-teman dari punya teman dia. Allati tariquhal ijtihad, yang jalan untuk memahami hukum tadi adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Manusia perangkan ya. Ijtihad di sini adalah badrul judi fi thalabil hukmi syar'i, di mana seorang ulama mujtahid dia mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menggali hukum, ya lagi dan lagi dari dalil tafsiri tadi, dalil yang terperinci dari Al-Quran dan hadis, kias gitu. Nah untuk kali ini insya Allah kita akan singgung juga tentang lintas madhab, perbedaan pendapat antara madhab. Kalau sebelumnya kemarin memang kita lebih fokus intiara madhab Syafi'i tok itu dia. Tapi sekarang insya Allah kita akan sedikit atau banyak? Sedikit aja ya. Kalau banyak bisa sampai subuh nih dari sini terusnya. Langsung kembali ke fokus. Ada orang mukmin, orang Islam, dia meninggalkan sholat amidan, sengaja, beda melupakan. Jadi beda hukum seorang Islam yang meninggalkan sholat ketika dia sengaja, beda ketika dia lupa, beda hukumnya. Nah yang kita bicarakan ketika seorang Islam dia meninggalkan sholat amidan, sengaja ya. Dia sadar bahwa dia harus sholat, dia wajib sholat, tapi dia nggak mau sholat, gitu. Beda ya, bukan lupa, sengaja, gitu. Amidan. Ketika pertanyaan tadi dilontarkan, gimana hukumnya tuh dia? Udah kafir apa belum? Ketika dia ninggalin sholat. Ternyata di kalangan ulama fikih mujtahid ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, nanti dari perbedaan pendapat tadi akan jelas bagi kita. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sono, gitu ya. Yang terpenting kita berbesar hati dan lapang dada menerima perbedaan tadi karena masing-masing adalah dasarnya. Saya baca ya. Di kitab lebih tebal lagi tadi. Hukum orang Islam yang meninggalkan sholat secara sengaja itu salah mungkin ya. Wabil dari dan di antara itu perselisihan yang berbeda pendapat. Sebenarnya kalau saya sih selalu melihat permasalahan orang Islam meninggalkan sholat itu selalu faktual, bahkan lintas apa Pak? Lintas zaman. Ya dari dulu kan sekarang banyak tinggalin sholat. Bahkan apa akan datang begitu juga ya. Itu namanya aktual ala aktual. Cuma seringkali orang mengangkatnya ya masalah itu aja, masalah sebelah ini masalah aktual. Wa min dzalika, dan di antara itu perselisihan pendapat qaulul Imam Malik wa Syafi'i, pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i kaitan orang Islam yang meninggalkan sholat. Nah dalam hal ini dibahas dua tempat, gitu ya. Artinya dia meninggalkannya
tetap sengaja, cuma nanti motivasinya apa? Dua ya. Yang ngomong itu bahasa kitabnya biar jelas apa tuh namanya. Ada tuh tegas dan disiplin hukum dan ingin menjadikan efek jerah bagi yang lainnya sehingga nanti orang Islam nggak mau ninggalin sholat, bukan karena kejenuhan, ninggalin sholat, bunuh gitu, istilahnya ya. Kutilah haddan, maka dia dibunuh haddan karena hukuman had, ya. La kufran, bukan kafir. Artinya begini, ketika ada orang Islam dia tinggalin sholat secara sengaja, dia percaya sholat itu wajib, cuma ditinggalin sholat kasrah males, maka orang yang seperti ini kutilah, dia dibunuh. Tapi bunuhnya di sini haddan sebagai hukuman had. Apa itu hukuman had? Jadi banyak ya. Boleh sebagai hukuman had lah. La kufran, tapi dia tidak dinilai kafir, ya. Dia tetap dinilai mukmin. Saya ulang, ketika ada orang Islam dia ninggalin sholat secara sengaja, motivasinya pendorongnya karena malas, dia tetap mengakui sholat itu wajib, maka dalam madzhab Imam Syafi'i dan Imam Malik dia dibunuh haddan sebagai hukuman had, tetapi dia dinilai dia tidak kufur, tetap dia mukmin. Mukminun asin, asin itu apa? Bukan lawan manis, ya. Asin itu bukan asin rasa, itu asin maksiat. Ya udah dibunuh kan. Cuma ada tata caranya sebelum dia dibunuh. Satu, dia disuruh tobat dulu, ente ninggalin sholat, nggak boleh. Ente harus sholat tuh, ini ya nggak boleh. Tuh, ya. Kalau dia sholat, ya nggak dibunuh, kan dia sholat. Jadi artinya dia nggak mau melakukan sholat. Kedua, yang melaksanakan hukuman ini apa ya? Pemerintah, jangan perorangan. Kalau pemerintah punya power, gitu. Kalau perorangan, urusannya jadi panjang, Pak. Betul. Orang tuanya nggak terima, saudaranya nggak terima. Memang aja main bunuh aja, bunuh lagi, perang jadinya sih, habis. Gitu. Jadi yang membunuh itu sultan, artinya pemerintah. Pemerintah kan punya power, gitu. Yang bunuh itu Al-Bojo. Kalau zaman sekarang apa tuh, bukan sniper, yang menembak hukuman mati, eksekutor, itu Cina. Senacek apa senape? Kalau senacek makanan kecil ringan, kalau senaga ular, snake white lizard, genda ular putih, dan paling. Selanjutnya cara membunuhnya bisa dengan pedang. Kenapa? Karena pedang apa nih? Sekali tebas dari leher belakang, set aja udah putus. Jadi tidak berlama-lama. Dan itu dipandang min babil ihsan fil qitlah, termasuk cara membunuh dengan cara membunuh yang hak dengan cara ihsan, gitu. Mati dah tuh Pak, ya. Tapi kalau dia sholat jangan dibunuh, kan dia udah tobat, itu dia mati dah. Nah sesudah dia meninggal, dikuburinnya di mana? Dimandiin apa enggak? Kita lihat sini. Summa tajri ala ibadah fasli ahkamul muslimin. Kemudian sesudah dia meninggal dibunuh, maka dia dihukumi seperti hukum mayat-mayat orang Islam yang lain. Artinya minal ghusli, tetap dimandikan, itu kewajiban masih hidup. Wadafni apa? Wakafani, dikafankan, bungkus memakai kafan. Wassalati alaih, bisolatin, sholat jenazah. Wadafni, dikuburin di kuburan orang-orang Islam.
wal irsi, bahkan ahli warisnya tetap berhak menerima warisan. Karena ketika dia dibunuh tadi, dia hukumnya tidak kafir, cuma mukminun asir, orang mukmin yang asir, orang mukmin yang maksiat. Nah, jadi seperti itu Pak. Masih ada berapa lagi? Wasahihu min madhab Syafi'i, dan qaul sahih dari madhab Syafi'i. Qasluhu bi shalatin faqat bi syarati ikhrajiha an waqti darurah. Dia sudah boleh dibunuh dengan catatan tadi itu Pak. Boleh dibunuh walaupun dia meninggalkan satu sholat saja, tapi dengan syarat dia mengeluarkan sholat tadi dari waktu darurah. Maksudnya begini Pak, dilihat sholatnya sholat yang bisa dijama atau tidak. Kalau sholatnya bisa dijama, zuhur asar bisa jama, maghrib bisa jama. Seandainya dia meninggalkan sholat zuhur, katakanlah asar dikerjain ya, apalagi asar tidak kerjain kan parah dia. Nah nanti dia disuruh tobat agar dia mengerjakan sholat zuhur walaupun katakanlah habis asar, berarti qadha. Nah seandainya begitu maghrib dia belum mengerjakan sholat zuhur, ya sudah, dia boleh dibunuh. Tapi dengan tata cara tadi Pak ya, dengan catatan tadi itu kalau sholatnya laha waktu jam'in, sholat yang dia punya waktu jama', artinya sholat yang dijama'. Berarti kalau sholat yang tidak dijama', ya begitu keluar waktu sholat tadi. Contoh, dia ninggalin sholat asar, jadi suruh sholat, gitu dia. Suruh sholat, walaupun dia harus mengkodok, gitu dia. Dan ketika dia sholat, yang dibunuh enggak, selesai masalahnya, problemnya selesai. Tapi kalau seandainya waktu maghrib, waktu asar habis, berarti udah masuk waktu maghrib dan dia nggak mau sholat, walah bunuh, gitu dia. Aduh, kejam amat. Banyak Pak yang perlu kejam dia. Dulu aja ketika kita baca apa ya, Batu Mu'in itu kan tegas. Nuduh Islam kejam banget, bukan kejam bukan. Dalam madhab Syafi'i tentu ada landasan dan dalil-dalilnya. Dan yang pasti tujuan dan hikmah dari Imam Syafi'i, ijtihad Imam Syafi'i di sini adalah agar orang Islam tidak pada ninggalin sholat. Tujuan itu semua coba lah Pak. Seandainya umat Islam semuanya sholat, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan berlaku pada mereka ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu. Betul atau betul? Seandainya penduduk satu negeri, satu daerah, mereka bertakwa pada Allah, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, jalankan perintah Allah, jauhi larangannya, khususnya kaitannya dengan salatnya. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan niscaya kami akan bukakan keberkahan yang turun dari langit keluar dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi mereka mendustakan. Ya sudah, akhirnya Allah datangkan musibah, Allah siksa mereka, Allah tegur mereka. Wa ma ila dzalika. Wa istadabu qabla taubah, sebelum dia dibunuh dimintai tobat dulu. Tobat itu nggak boleh itu ninggalin sholat. Kalau permintaan tobatnya dengan lama lembut. Fa'in taba, kalau dia tobat, jelas amru shahih, urusannya jelas, hati nggak dibunuh. Wa illa qutila, kalau dia nggak tobat baru bunuh. Gitu. Ya, saya pikir kita jangan terlalu melihat kejamnya hukum bunuh tadi, tetapi efek dari balik ketegasan hukum di sini. Nah sekarang pandangan Imam Abu Hanifah, kali Imam Abi Hanifah, gimana? Pandangan Imam Abu Hanifah, mana beda lagi Pak? Orang Islam yang ninggalin sholat sengaja, inna yubasu abada, dia harus dipenjara,
Enak juga kalau ada hukum penjara khusus umat Islam yang ninggalin sholat. Ini ya. Berapa lama penjaranya? Abadan. Kalau bahasa kita seumur hidup. Hatta yusalliya, sehingga dia mau sholat. Nah begitu dia mau sholat, lepas dari penjara. Cakep apa? Cakep itu kalau dipraktekkan. Ya. Jadi abadan, seumur hidup di penjara. Itu tuh di penjara tadi sudah selayaknya dan sudah hak mereka dikasih makan tiap hari, diajarin apa? Agama, diajarin tauhid, diajarin fikih, diajarin tasawuf. Akhirnya pada sholat itu Pak, sholat ya, ya sudah lepas dari penjara itu pada sholat. Tujuannya kan adalah agar orang Islam pada sholat, gitu. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Jadi gak dibunuh enggak, cuma di penjara selama-lamanya sehingga dia tobat, sehingga dia mau sholat. Begitu dia sholat, salah satu beberapa riwayatnya, artinya ulama-ulama dan murid-murid Ahmad yang meriwayatkan dari Imam Ahmad, ternyata ada beberapa riwayat kaitannya dengan hukum orang Islam yang ninggalin sholat secara sengaja gitu. Waqtaraha ashabuhu, pendapat yang salah satu pendapat dari beberapa riwayat, ya pendapat yang diriwayatkan Muhammad ini boleh dipilih oleh ashabuhu. Ashabu itu artinya ulama-ulama yang bermadzhab, yang ikut, yang berafiliasi mazhab Muhammad bin Hambal. Innau yuqtalu bisayf, sama Pak, dibunuh dengan pedang. Bitarki sholatin wahidatin, dengan meninggalkan satu sholat. Ashab itu murid-murid, bisa murid langsung, yaitu langsung murid-murid Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Ahmad. Bisa juga murid yang tidak langsung, yaitu dia tidak belajar kepada Imam Ahmad, tetapi dia belajar kepada murid dari Imam Ahmad. Katakanlah karena Imam Ahmad sudah meninggal, itu sama ashab juga ya. Kata ashab itu ya seperti itu, tergantung kontekstual. Ashabus sabat, siapa mereka? Orang-orang Yahudi yang mencarikan di hari Sabtu padahal sudah dilarang. Itu ashab juga, cuma dikaitkan ashabus sabti gitu ya. Bahasa Arab luasnya. Wal muhtaru an jumhuri ashabi, sementara pendapat yang dipilih dari mayoritas ulama-ulama yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal, madzhab anau yuqtalu li kufrihi, bahwasanya dia dibunuh karena dihukumi kafir. Kal murtadi, seperti orang murtad. Jadi dihukumi kafir dia. Kal murtadi, seperti orang murtad. Nah otomatis ketika dia dibunuh kemudian dia meninggal dunia, wa tajri alai ahkamul murtadin, dan dia diperlakukan atasnya hukum-hukum orang murtad yang meninggal, yang terbunuh. Artinya apa? Fala yusalla, maka dia tidak boleh disolatkan karena kan kafir, nggak boleh. Wala taqum ala qabri wala mada, kaitan doa yang nggak boleh mendoakan orang kafir. Nabi Ibrahim dilarang mendoakan ampunan bagi ayahnya. Falamma tabayyana, ketika jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya kafir, maka Nabi Ibrahim tidak mendoakan agar ayahnya diampuni karena kan hukumnya kafir, terkunci dia dari ampunan Allah. Wala yurathu, dan dia tidak diwarisi, artinya anaknya tidak menerima warisan dia karena pada saat dia dibunuh tadi dia hukumnya kafir. Ya, seperti itu baik. Wa yakunu malu fai'an, dan artinya jadi harta fai', artinya dipegang oleh negara, dimasukkan ke kas negara dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Itu secara umum kaitan hukum orang yang meninggalkan sholat amidan secara sengaja. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik sudah, kemudian Imam Abu Hanifah yang dipenjara saja sudah. Tujuannya sama juga Pak, semuanya tujuannya bagus, cuma metode dan caranya beda.
Kalau Imam Syafi'i dan Imam Malik bunuh gitu ya. Tujuannya biar yang lain pada takut, waduh ninggalin sholat dibunuh, sholat semua. Nanti kan tinggal diperbaiki kualitas sholatnya dari hari ke hari. Cuman sedih juga banyak umat Islam tidak fokus nih kaitannya dengan kayak gini ya. Imam Abu Hanifah penjara, tujuannya sama, biar orang-orang pada sholat orang Islam dan biar dia tobat. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin ada tanggapan atau beberapa yang perlu ditanya. Izin Kiai bisa disampaikan, ada nggak contoh di zaman Nabi Rasulullah pernah berdiskusi atau di zaman sahabat atau mau zaman mustahid bagi orang-orang yang tidak melaksanakan sholat, diskusi dulu dan itu ada contohnya apakah terjadi gitu? Ini ya. Ketika kita berbicara fikih, maka referensinya mazhab Imam Ahmad satu ya. Terus kedua, masing-masing mazhab Imam Ahmad mereka punya landasan dalil ayat Al-Quran atau hadis, gitu ya. Bahkan ketika kita bicara fikih, mazhab sahabat tidak bisa dijadikan referensi hukum. Pandangan sahabatnya, loh kok bisa begitu sih? Kan sahabat lebih benar, ashabi kulluhum udul. Sahabat itu kata Nabi semuanya adil. Bahkan beberapa sahabat dijamin masuk surga. Itu masalahnya bukan itunya, tapi masalahnya adalah tanggung jawab keilmuan. Di mana pandangan-pandangan sahabat itu karena tidak dibukukan dalam buku fikih, tidak ditulis literaturnya, sehingga secara tanggung jawab keilmian itu nggak dipakai, itu dia. Makanya dengan demikian ulama-ulama mujtahid yang 4 khususnya mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan, dalam mengisbat hukum terhadap ayat Al-Quran atau hadis. Contoh, dalam hadis Sahih Bukhari Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta, jangan dipandang ke Rasulullah, ini kan lagi dari segi keilmuannya gitu ya, dari segi isi batu hukumnya. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Fa in fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum illa bihaqqil Islam wa hisabum 'ala Allah. Artinya gini, Rasulullah bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, makhluk gitu ya. Perangin itu tentu dengan tata cara dan syarat-syarat tertentu ya. Sehingga mereka bersyahadat, bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Mereka mendirikan sholat, memberikan zakat. Kalau itu mereka laksanakan, beriman kepada Allah, memberikan zakat, lalu kemudian mendirikan sholat, asamu minni dima'ahum, ini saya darah mereka terpelihara, artinya nggak diperangin, itu nggak dibunuh. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum, dan harta mereka juga nggak boleh diambil karena sudah dihormati. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam, artinya kecuali misalkan mereka meninggalkan sholat atau apa. Dan terjadi pada zaman Abu Bakar Siddiq, ketika sebagian umat Islam mereka tidak mau bayar zakat, tapi lawan Abu Bakar Siddiq didiamin apa diperangin? Pak? Diperangin, karena ijtihad Abu Bakar Siddiq ini harus diperangin. Kenapa diperangin? Mereka beriman sama Allah, beriman, lalu kemudian kenapa diperangin? Hanya sebab mereka tidak mau bayar zakat. Karena Abu Bakar Siddiq melihat ketika masa hidup Rasulullah mereka mau bayar zakat, begitu Rasul meninggal dunia mereka nggak bayar zakat, nggak bisa. Ini harus tetap. Apalagi zakat itu adalah
untuk apa Pak? Kestabilan ekonomi sebuah negara. Kita bicara zakat ya. Nah, kalau kepada memberi zakat, hancur, ekonomi tidak stabil. Orang-orang miskin, orang-orang fakir nanti pada menderita, pada demo, pada nyumpain orang kaya, bahkan pada gilirannya mereka akan protes, bahkan akan terjadi banyak kejahatan, merampok segala macam. Dan sekarang ada dia merampok dengan gaya apa tuh Pak? Gaya apa tuh? Yang setan itu, pocong, pocongnya buat asli sih. Mogolok katanya. Nah, dalam memahami ayat ini, ulama beda pendapat. Ada ulama yang mengatakan, oh ini ayat ini sebuah hurufnya Nabi ucapkan dan terkait dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sehingga Nabi mengatakan, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, maksudnya orang-orang musyrik, bukan orang Islam, hatta yasyhadu, sampai mereka bersyahadat, diriin sholat dan seterusnya. Tapi sebagian ulama bukan tidak melihat sebab nuzul. Sebagian ulama berdasarkan ijtihadnya, mereka memandang ayat ini bisa kita gunakan secara umum, walaupun tidak hanya terkait sebab nuzul. Artinya siapapun dia, baik dia orang musyrik yang belum masuk Islam ataupun orang Islam yang ninggalin sholat, ya hukumnya sama. Jadi hanya perbedaan usia. Makanya kalau kita bicara usia apa, panjang itu dia. Artinya pendapat yang kedua ini mengatakan kita melihat mana ayat secara umum, sehingga muncul kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Yang menjadi patokan dalam menafsirkan ayat adalah redaksi secara umum, bukan hanya tok terkait dengan sebab yang khusus itu ayat. Nah, hadis berarti itu juga gitu. Jadi ya seperti itu. Artinya mau nggak mau memang ulama berdasarkan al-adillah syar'iyyah itu masih terlalu dekat, sehingga tidak terlalu banyak hadis-hadis yang sampai kepada Hanifah. Berbeda dengan Imam Syafi'i, dia main tinggal di Mekah, belajar di Mekah, bahkan dia belajar kepada Imamul Madinah, yaitu ketika itu Imam Malik bin Anas, hadis labrak-labrak gitu. Nah, itu salah satu yang menyebabkan suka terjadi perbedaan pendapat. Gitu deh, bisa saya tanggapi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah ada orang yang mengaku Islam, dia Islam, tapi sholatnya tidak seperti yang kita laksanakan ini? Dia sholatnya itu hanya eling, datang asar dia eling, datang zuhur eling. Ini gimana Pak, dikategorikan sebagai orang kafir atau bagaimana ini? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita suka dengar dia aliran eling. Ketika Allahu Akbar selesai ada dia eling. Eling itu artinya masih ingat ya. Dia diam sebentar, kemudian selesai dianggap dia udah sholat. Kalau kita ajak sholat, yuk tuh dilai komat atau ada komat. Wah, anu udah sholat. Ente percaya sholat wajib, percaya. Ente percaya Allah yang mewajibkan sholat kepada kita dan sholat wajib, percaya. Lalu kenapa ente tidak mau sholat dan sholat berbeda dengan kita? Kalau bahasa kamunya sholat takbiratul ihram, ruku, jungkang-jungking, salam. Kalau bahasa kamunya bukan bahasa Medina. Dia jawabannya begini biasanya. Apa sih tujuan sholat? Ingat Allah. Cara berpikir mereka ya. Bahkan ayatnya jelas. Aqimi sholat dan dzikri. Dirikanlah sholat kata Allah untuk mengingat aku.
Sehingga karena tujuan sholat untuk mengingat Allah, dengan eling pun kita bisa mengingat Allah walaupun tanpa melakukan sholat sebagaimana yang diarahkan, yang dicontohkan oleh Rasul. Bahkan Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ada yang mengartikan sebagaimana, berarti para sahabat mencontoh tata cara sholat Rasul. Nanti para sahabat sholat dan dicontoh oleh murid-murid sahabat. Nanti murid-murid sahabat sholat bahkan diajarkan kepada muridnya, sehingga murid sahabat disebut tabi'in, murid dari tabi'in terus sampai hari kiamat. Dan itu mutawatir, gitu ya. Bagaimana hukum orang yang eling-eling tadi? Kalau saya menilainya, ketika dalam hatinya dia beriman, dia yakin sholat wajib, kita tetap beriman. Cuman masih maksiat. Kenapa maksiat? Karena dia tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Ya, artinya kita tinggal nasihatin aja, tinggal nasihatin, memberi arahan bahwa betul sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Itu tujuan. Ketika kita bicara tujuan, ada saran dan tata cara untuk mencapai tujuan tadi. Gak bisa sendiri kok. Tujuan sama, mengingat Allah, tapi caranya sendiri. Sendiri gimana? Dengan cara eling, ingat sebentar. Ya, ini salah. Betul, tujuan sholat adalah aqimi sholata lidzikri, tapi tata caranya ikut kepada sholat Rasulullah. Kenapa ikut sholat Rasulullah? Ya, ayatnya banyak jelas. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan oleh kamu Muhammad, jika kalian semua cinta sama Allah, fattabi'uni, ikutin aku, ikutin Rasul. Emang mau ikutin siapa? Mau ikutin Allah? Allah tidak sholat. Astagfirullahaladzim. Dia ikutin Rasul, karena Rasulullah pada babullah, dia adalah pintu untuk meraih ridha Allah. Jadi yang saya pahami, dia tetap dihukumi tidak kafir selama dia beriman sama Allah, dia percaya sholat itu wajib, cuma tata caranya salah, tinggal diarahkan saja. Nggak bisa pakai cara sendiri, Pak. Kalau sholat pakai cara sendiri, misalnya dibilangin, "Oi seluruh manusia, umat muslim, ketahuilah tujuan sholat ingat Allah. Adapun tata caranya dipersilahkan masing-masing. Pikirin, temukan cara dalam mengingat Allah, dan itu dianggap sholat." Misalnya gitu ya, acak-acakan nggak Pak? Acak-acakan, kacau semua. Jadi tetap cara, tujuan tetap sama. Artinya ada tujuan, ada sarana untuk mencapai tujuan tadi. Ya sudah, tidak ada pilihan lain kecuali ikut tata cara Rasulullah. Makanya syarat sebuah diterimanya amal, satu, ikhlas karena Allah. Terus kedua, mengikuti tata cara Rasulullah. Sholat Rasulullah ya seperti itu, seperti kita diajarkan, kita ikut, gitu. Ya, itu yang bisa saya tahu. Sebagai semua, ini salah saya enggak ini, karena mendengarnya anak-anak dari awal sampai akhir. Itu jelasannya, mohon kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sholat nangis terus, kira-kira tak ada apa kayak gitu. Ya. Oh ya. Kita sholatnya sah enggak? Karena mendengarkan anak-anak sini. Jadi imam bajunya panjang banget ini, nggak inget makmum di anak-anak nangis ini. Ya, mohon dijelaskan saja. Yang sedang nangis sholatnya mana? Anaknya kira-kira sholat kali ya. Siapa kan sudah semua ini? Anaknya nangis dari pertama sampai akhir nangis. Si imam membaca panjang terus surat ini. Dia punya bijak nih ya. Terima kasih. Ya. Nangis semua. Nangis semua. Secara prinsip umum gini aja ya. Kalau masalah muat, ada awal-awal kalau senang sholat, punya panjang banget itu ya. Sehingga banyak jamaah yang jadi problem buat mereka, panjangan. Selesai sholat, ketika dia jadi imam panjang, otomatis kan ada anak kecil nangis, ada yang pengen kencing, berak, ada yang punya kebutuhan, ada yang buru-buru, gitu dia.
Lalu kemudian selesai sholat, Nabi panggil Mu'ad. Tapi nanti ini kan buat pelajaran, nanti Mu'ad berseperti lagi, diperbaiki kata-kata. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, anta fatran, apakah kamu ingin menimbulkan fitnah dan menjadikan orang-orang jadi susah hati, jadi dalam kesulitan? Kenapa ya Rasulullah? Ente kok jadi imam sholat panjang banget sehingga ada yang nangis segala macam. Nah, dari penyebab itulah maka keluar sabda Rasulullah, namanya sababul wurud itu. Kalau ayat Al-Quran sabab nuzul. Kata Rasulullah, idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila seorang menjadi imam dalam sholat jamaah, maka adalah dia beringat. Dia beringat jalan, artinya ingat kondisi jamaah. Adapun kaitannya apakah sholat jamaah yang tadi batal karena Nabi semua anak kecil ya selama tidak terjadi hal yang membatalkan sholat maka tidak batal. Itu kita sudah bahas ya. Jadi kali sholatnya nangis Abu Bakar itu kalau sholat selalu nangis sukukatnya ya. Kalau ahli fikih semandangnya selama kamisan tadi tidak menimbulkan satu huruf yang bisa dipahami atau dua huruf walaupun tidak bisa dipahami fikih ya. Kalau muncul satu huruf yang bisa dipahami kaki minal wiqayah wa minal ayat atau dua huruf walaupun tidak bisa dipahami seperti an, min segala macam hukumnya batal. Artinya itu dijawab fikih. Sudah bisa ya. Itu yang bisa disampaikan. Pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan yang mendarat dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kepada diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajma'in. Ya arhamar rahimin ya Allah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitammin bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk sekiranya setiap tema yang disampaikan Kiai, sekiranya belum selesai bisa dikatakan nanti ketemu lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan. Kalau hari ini seperti tadi sholat, mana sholat, kalau sekiranya masih ada pertanyaan, bisa dilangsungkan nanti pertemuan berikutnya yang akan datang. Jadi bisa diperpanjang dengan sesi pertanyaan. Ya, jadi boleh nanti 2 minggu depan kalau sekiranya belum selesai pertanyaan-pertanyaan